Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup kita. Mari kita menjadi umat yang suka memuji menyembah Tuhan, sehingga damai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ada Kuasa Dalam Pujian. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-31 berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Saudara-saudara, Paulus memberitakan Injil di kota Filipi, kota pertama di Eropa di mana dia memberitakan kabar baik. Tapi ternyata responnya tidak sebaik yang diharapkan. Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dipasung, saudara-saudara. Tetapi luar biasa, seorang hamba Tuhan sejati bahkan di tengah saat yang paling sulit sekalipun tidak bersungut-sungut mengutuki Tuhan, tapi tetap memuji Tuhan. Saya percaya di tengah pergumulan ada satu hal yang tidak bisa dirampas dari kehidupan orang Kristen sejati, yaitu kehadiran Tuhan. Hadirat Allah yang benar-benar nyata melingkupi kita. Saudara, Paulus dan Silas memuji Tuhan karena menganggap penderitaan karena Kristus adalah sebuah kemuliaan. Mereka bukanlah orang yang hanya mencari kenyamanan. Dan ketika mereka menghadapi pergumulan seakan-akan Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menjaga. Kalau mereka berjalan dalam kebenaran firman, lalu kemudian kita menderita, itu adalah kasih karunia. Sehingga ketika orang merasakan kasih karunia Allah, respon yang paling wajar adalah puji-pujian. Tuhan mengajar kita memuji Dia, baik pada waktu senang maupun susah. Baik pada waktu terang kita alami, baik dalam malam yang gelap, kita tetap memuji Tuhan. Mungkin ada percakapan begini dari Paulus kepada Silas. "Silas, kamu baru aku ajak pelayanan, udah digebugin orang, udah masuk penjara, dipasung, gak bisa gerak apa-apa. Jangan nyesel ya, kamu harus tetap cinta dan setia kepada Yesus." Silas bilang, "Gak apa-apa Paulus, aku juga tahu ini adalah anugerah Tuhan. Kita nyanyi aja yuk." Ya udah, kita nyanyi. Saudara, maka duetlah mereka. Paulus suara satu, Silas suara tiga. Ada duet Laslus gitu ya. Silas dan Paulus. Dan tiba-tiba Tuhan dari sorga melihat, rupanya dia ikut juga nyanyi. Dan istilahnya dia nyanyi suara empat, suara ngebas. Bum, gempa bumi terjadi saudara. Lepaslah belenggu mereka semuanya. Saya percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa yang bisa melepaskan kita dari segala ikatan, cengkraman, ketakutan, kekhawatiran. Saudara ingat bagaimana orang Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian mereka bersorak memuliakan Tuhan. Tembok itu runtuh. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa waktu kita bersorak dengan iman bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah pergumulan yang saudara alami, jadilah seorang pemuji penyembah. Engkau akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Kalau saudara sakit lalu harus masuk ruangan operasi, kan itu sendiri, gak ada yang menemani saudara masuk. Dan ketika engkau merasa gentar, nyanyilah puji Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Atau lagu lain yang saudara hafal,
Mungkin engkau hanya menyanyi di hati, sementara proses engkau sedang sakit, di rumah sakit, di ruang operasi. Kekuatan itu akan datang. Percayalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ingat tahun 1985 saya diminta memimpin pujian di Stadion Utama Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab di Jakarta, usia saya baru 20 tahun sekian, saudara-saudara. Dan ini pengalaman yang luar biasa memimpin pujian di hadapan puluhan ribu orang. Dan saya ingat satu malam ketika kita nyanyi sebuah pujian, tiba-tiba di salah satu sektor saya perhatikan ada orang kok seperti nyanyi lagu yang lain, lalu ada orang yang berputar-putar begitu ya. Rupanya setelah ibadah saya baru tahu ada orang yang datang dengan tongkat penyangga karena tidak bisa jalan betul. Tiba-tiba waktu mereka nyanyi lagu yang berbeda. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia buang itu tongkat, dia mulai berjalan. Dan orang-orang menyemangatinya dengan lagu tersebut. Bayangkan, masih pujian. Khotbah belum disampaikan. Tantangan untuk doa kesembuhan belum ada. Tapi Allah bertata di tengah pujian umatnya. Sampai hari ini pun Tuhan tetap bekerja ketika kita memuliakan Tuhan. Dan hadiratnya turun atas hidup kita. Saudara, dalam pengalaman Paulus dan Silas, waktu mereka memuji Tuhan, kuasa Allah dinyatakan melalui gempa yang datang yang membebaskan mereka dari segala belenggu. Nah, kepala penjara ketika melihat hal itu, dia mau menghunus pedang dan membunuh dirinya. Karena ada aturan di Roma pada waktu itu, kalau ada tahanan yang lepas, maka yang dibunuh adalah yang menjaganya. Tetapi Paulus kemudian berkata kepada kepala penjara itu, "Jangan kau bunuh dirimu, karena kami semua masih ada di sini." Bayangkan saudara, Paulus itu kan digebukin, dimasukkan dalam penjara oleh orang-orang, termasuk oleh kepala penjara ini. Tapi Paulus tetap mengasihi orang yang memasukkannya ke dalam penjara. Kepala penjara ini menutup pintu penjara, tetapi Paulus membuka pintu anugerah keselamatan melalui Yesus kepadanya, bahkan kepada seluruh keluarganya. Kepala penjara ini berkata, "Apa yang harus aku buat supaya aku selamat?" Mungkin dia hanya berpikir keselamatan secara jasmani saja supaya dia tidak dihukum oleh pemerintah Roma. Tetapi jawaban komprehensif diberikan oleh Paulus. "Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bukan hanya keselamatan kini dan di sini, tapi kekal sampai selama-lamanya. Karena Yesus adalah jawaban untuk setiap pergumulan dan orang-orang yang belum percaya, yang belum selamat. Waktu dia bertobat percaya kepada Yesus, hidup kekal juga Tuhan akan berikan. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tentu saja tidak berarti kalau seorang bapak misalnya percaya maka seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya otomatis masuk surga. Tetapi pengaruh yang dimiliki oleh seorang yang sudah lahir baru dan kemudian waktu dia menyaksikan kepada orang lain, itu yang akan menyebabkan orang-orang di dalam rumahnya juga percaya kepada Yesus. Saya juga mau katakan kepada saudara, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, berdoalah supaya seisi keluargamu datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang suami atau istrinya belum bertobat, orang tua atau anaknya belum bertobat, adik atau kakaknya belum bertobat. Dengarkan firman Tuhan hari ini, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Berdoa supaya kemurahan hati Tuhan mengalir pada saudara keluarga. Saudara tetap menabur benih Injil. Dan sampai pada waktunya orang-orang akan dijamah oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Karena Yesus itu berkuasa. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berdoa bagi anggota keluargamu? Engkau tidak hanya berdoa untuk kesehatan fisik supaya doanya dikabulkan, tapi terutama karena keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting. Doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Kalau saudara mau, taruhlah tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mengikuti program ini dan memiliki anggota keluarga yang belum percaya kepada Yesus. Kami berdoa dan pegang firman-Mu.
Percayalah kepada Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Biar keselamatan ada pada seluruh keluarga kami. Dan untuk itu kami harus memberitakan Injil dengan giat kepada mereka. Jadikan kami pemuji penyembah. Karena di tengah pujian, hadirat Tuhan kami rasakan. Atmosfer sorgawi itu kami sangat rindukan. Sehingga itu memberikan kemenangan, mujizat, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima urapan Allah dalam nama Yesus mengalir dalam kehidupanmu saudara. Waktu kita mendengar firman Tuhan dan membuka hati untuk karya Roh Kudus, Tuhan menjamah hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.